Saya ingin mengajak diri saya dan pemirsa semua untuk tidak pernah berputus asa. No matter how, no matter what. Kayak apapun dan kayak bagaimanapun, jangan give up. Jangan putus asa. Ada Allah, itu dia. Ada Allah. Jangan putus asa. Betapapun sulitnya keadaan. Betapapun susahnya keadaan. Betapapun bahaya begitu akan menghadang. Betapapun bahaya sedang mengejar kita. Sedang mengintai dari kanan dan kiri kita. Sebagiannya sudah ada di depan mata kita. Sebagiannya membebani pundak kita. No problemo. Gak ada problem apa-apa. La tahzan. La takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Ada Allah. Selamat dulu buat pemirsa semua yang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tidak semua orang bisa masuk di bulan suci Ramadan. Karena itu wajarlah dan bahkan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berpuasa. Dengan segenap hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kita sertakan seluruh aliran darah kita. Kita bergembira dengan janji-janji Allah di bulan puasa ini. Sekali lagi, senangkan hati. Kita akan memberi semangat diri kita semua. No matter how, no matter what. Gak peduli kayak apapun, bagaimanapun, insya Allah. Don't desperate. Don't upset. Jangan putus asa, jangan kecewa, and do not give up. Dan jangan kita menyerah. Kenapa? Ada Allah. Di dalam urusan mimpi, di dalam urusan cita-cita, di dalam urusan kepengen, wajarlah bila seorang yang miskin tinggal di kontrakan, menginginkan tinggal di satu rumah yang lebih bagus daripada rumah di kontraknya, daripada rumah yang sedang dikontraknya. Urusannya dengan mimpi, urusannya dengan kepengen, urusannya dengan cita-cita, urusannya dengan keinginan. Wajarlah seorang ayah dan seorang ibu, seorang suami dan seorang istri, satu keluarga kecil, mengendaki bisa pindah ke rumah yang selama ini dia lihat. Rumah itu bagus sekali kalau mereka bisa pindah ke situ. Dan perjalanan pun dimulai. Perjalanan menuju cita-cita itu, perjalanan menuju impian itu, perjalanan menuju keinginan itu, dia mulai. Dengan langkah pasti, dia taruh di depan impiannya itu. Dengan langkah pasti, dia taruh di depan cita-citanya itu. Dengan langkah pasti, dia taruh di depan keinginannya itu, bahwa mereka pengen pindah ke rumah yang lebih baik. Mereka pengen kemudian tinggal di rumah yang lebih baik. Dan bersamaan dengan mimpinya itu, mereka meyakini dan mengetahui bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha segala-galanya. Allah kemudian maha sempurna juga segala rencananya. Maka dimulailah perjalanan memiliki rumah tersebut. Si ayah dan si ibu, si suami dan si istri bersama anak-anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore dan malam. Ada satu rumah yang mereka incar. Ada satu rumah yang mereka pengenin. Ada satu rumah yang mereka bilang, aduh kalau bisa pindah ke situ ya Allah. Tentu betapa bahagianya kami ini. Dan rumah itu ada bacaannya, dijual. Ai. Dari mulai tidak ada bacaan dijual, ada bacaan dijual. Bagaikan tiba-tiba muncul dari satu benih yang tidak kelihatan karena tertutup tanah. Satu batang yang mengisyaratkan nanti akan menjelma menjadi pohon yang besar. Di atas tanah yang kosong. Tiba-tiba muncul. Seperti itulah bacaan dijual. Penuh dengan ke-excitedan. Penuh dengan kesukacitaan. Keluarga ini kemudian berkumpul lagi ma'allah. Bersama Allah menyampaikan, ya Allah, rumah itu betul dijual. Ya Allah, rumah itu betul dijual. Kasih kepada kami. Berikan kami rizkimu ya Allah agar kami bisa membeli rumah itu. Ingat, no matter how, no matter what. Gak peduli. Mereka gak punya duit. Kerjaannya apa mereka? Emang berapa tabungannya? Kok pengen rumah seperti itu? Gak peduli. Kenapa? Yang mereka pedulin satu saja. Ada Allah. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan bilangan tahun mulai berganti, rumah itu kebeli. Nama siapa? Bukan nama keluarga ini. Tapi itulah, kalau orang yang gampang putus asa, dia akan mengatakan, sudahlah, memang bukan nasib kita kali. No. Do not move.
Ya, your dream to the back. Jangan mindahin ya impian Anda, cita-cita Anda ke belakang. Tetap aja di depan, tetap taruh di depan. Tetap di depan. Bilang, insya Allah. Nggak tahun ini, tahun depan. Insya Allah beres dah lah. Hibur tuh istri sama anak-anak. Sudah, bismillah. Insya Allah. Pokoknya kita udah minta sama Allah. Rumah itu pasti insya Allah milik kita. Jangan putus asa. Ada Allah. Hingga tiba waktunya datang. Rumah itu menjadi miliknya. Banyak cerita seperti ini. Mudah-mudahan saudara menjadi salah satu orang yang menikmati keajaiban Allah ini. Ada seseorang kemudian yang membeli ulang rumah tersebut. Dan datang kepada dia. Karena dia adalah temannya dia. Mas, kamu jagain rumah yang saya beli ya? Di mana? Ada nggak jauh dari rumah kamu itu. Mana ya? Emang ada rumah yang dijual? Ya nggak pernah ada bacaan dijual sih, tapi saya udah beli itu. Dan Anda tahu, rumah itu adalah rumah yang mereka inginkan. Dari kurang lebih 1 tahunan, 2 tahun yang lalu. Allah karim, antullah. Jangan putus asa. Allah bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bersama RTV menemani pemirsa semua yang sedang akan berbuka puasa. Bersama keluarga yang saudara-saudara cintai karena Allah. Insya Allah kita masih membahas jangan putus asa bagian yang kedua. Cerita-cerita tentang orang-orang yang hebat sekali hidupnya. Tidak menyerah dengan kehidupannya. Tetap bangkit, tetap bangun. Tetap mudah menjemput takdir yang lebih baik. Yang Allah senantiasa buka dan ubah bagi siapa yang memang mau berubah. Allah lah yang memiliki segala takdir. Allah juga yang memiliki segala ketetapan. Allah yang memiliki segala keputusan akan masa depan seorang hambanya. Alkisah, ada seorang hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu sama orang tuanya untuk menggugurkan kehamilannya. Kenapa? Karena ditenggarai tidak siap secara fisik si ibu maupun juga masalah si janinnya. Dan itu didukung kemudian oleh fakta dari dunia medis bahwa memang anak ini harus kemudian digugurkan. Si ibu ini mencoba memilih untuk tidak berputus asa. Ada Allah. Kalau Allah sudah menghadiahkan dia kehamilan, menjalani kodratnya sebagai seorang ibu, merasakan kemudian kehamilan sebagai seorang istri, kenapa kemudian harus digugurkan? Begitu dia melawan kata hatinya, begitu dia melawan pikirannya, begitu kemudian dia berargumentasi kepada orang tuanya. Kalaulah memang saya harus mati, begitu kata si ibu, biarlah saya mati bersama janin ini. Janin ini adalah dari darah dagingnya, tidak bisa kemudian dipisahkan. Mengorbankan nyawa janin sama dengan mengorbankan nyawa ibunya. Begitu yang ada di pikirannya. Tapi emang ini orang-orang hebat. Bukan sekedar pasrah lalu tidak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kemudian berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menemani sang istri, menemani anak mantunya ini. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ikut berdoa. Ya sudah, kalau memang itu keputusanmu nak, begitu kata orang tuanya, insya Allah kami akan menemani dalam doa. Sang suami apalagi menemani sang istri. Bila memang itu keputusanmu wahai istriku, aku sebagai suamimu akan menemani. Tidak akan kamu tidak selamat kecuali Allah yang menghendaki kamu tidak selamat. Dan Allah akan menghendaki hanya keselamatan bagi dirimu. Begitulah mereka semua membesarkan hatinya. Dan begitu pula sang istri, sang ibu ini membesarkan hatinya. Akhirnya kepayahan demi kepayahan terus dia lewati hingga kemudian 9 bulan. Sekian hari. Tibalah masanya kemudian melahirkan. Seperti sesuai sudah dengan prediksi. Andai kemudian anaknya selamat, bisa jadi ibunya tidak selamat. Bisa jadi ibunya kemudian tidak selamat, tapi anaknya selamat dan seterusnya. Bolak-balik di antara keduanya. Dan bahkan yang lebih fatal lagi, bisa jadi kemudian sang ibu terpengaruh oleh sang anak, bisa jadi ibunya juga ikut meninggal dunia. Takdir Allah berlaku. Kemudian anak ini lahir dan hidup. Tapi hidupnya pun seperti sudah diprediksi pula oleh para dokter, nggak akan lama. Tapi si ibu ini tersenyum. Gak apa dia bilang, nggak akan apa. Yang penting saya sudah bisa merasakan yang namanya hamil dan kemudian melahirkan. Saya beruntung, seberuntung ibu-ibu yang lain
yang bisa melahirkan. Ngerasain yang namanya ngelahirin anak normal seperti apa. Dia merasakan. Itu saja sudah sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian menghitung hari, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Menghitung hari. Sesuai dengan prediksi dokter, rumah sakit, medis, keluarga dan orang tua dari anak menantu ini menyiapkan pekuburan untuk anaknya ini. Waktu meninggal sudah datang. Wah, subhanallah. Takjub saya. Jangan putus asa. Itu benar. Do not give up. Jangan menyerah. Innallaha ma'ana. Akan datang keajaiban-keajaiban yang kita inginkan bila kita percaya Allah yang maha ajaib akan mendatangkan keajaiban itu. Pemirsa RTV yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat yang sedang akan berbuka puasa. Apalagi di bulan yang penuh keajaiban ini. Mereka pun mengurus nih biaya rumah sakit. Hitung punya hitung sekian juta rupiah dan dibayar cash. Dang. Sisa 10 juta rupiah. Sisa 10 juta rupiah itu kemudian mereka antar kepada seorang ustaz untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Sore hari mereka datang kepada sang ustaz. Pagi, siang atau sore hari mereka datang kepada ustaz tersebut, dia bagikan. Malamnya terjadi keajaiban, pemirsa yang dirahmati Allah. Jangan putus asa. Ada Allah. Tengah malam sudah cenderung pagi, datang ibunya ke kamar si anak ini dirawat. Bawa botol susu. Dilaranglah sama suster-suster, jangan. Ini malam titip saja di sini. Tapi ibu ini terus aja ngeringsek sampai ke kamar si bayinya. Lalu dikasihlah susu tuh si bayi. Gelak, kemudian tidur. Dan pulang si ibu ini. Pagi-paginya si ibu yang punya anak ini datang ke rumah sakit. Kan biasa tuh ya, ibunya pulang kan anaknya ditaruh di inkubator atau apa gitu ya. Di steril, di ruang steril apa namanya tuh, ICU care atau apalah gitu, care unit atau apa gitu. Si ibu datang nih. Suster-suster pada ngomongin dan pada manggil. Bu, lain kali jangan maksa ya. Kalau malam-malam apalagi udah mau pagi ya. Anaknya kan bukan anak ibu doang, ada anak yang lain. Loh, si ibu bilang, emang salah saya apa? Loh, ibu kan semalam datang bawa susu, titip aja sama kami. Begitu kata mereka semua. Si ibu bilang, saya tuh gak kemana-mana. Semalam saya ada di rumah. Allah. Siapa coba yang datang? Saya gak kemana-mana. Semalam saya di rumah. Jangan putus asa. Bagian kedua ini bercerita tentang susu dari surga. Pembawanya adalah seorang malaikat Allah yang menjelma menjadi seorang ibu dari si anak ini. Tapi hakikat siapa yang datang? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, anak ini kemudian tambah segar. Ya salam. Dan kemudian ada di bandara. Mengantar kemudian orang tuanya pergi ketika umurnya 9 tahun. Dan si penyampai cerita ini bercerita kepada saya. Ustaz, ini dia anak yang saya ceritakan. Jangan putus asa. Allah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yusuf Mansur. Di hari ketiga kita berbicara tentang jangan putus asa. Ada Allah. Seorang sahabat bercerita bagaimana kemudian hebatnya dia. Begitu kata dia, sambil terkekeh, tertawa terbahak-bahak. Sebab dari mulai SD sampai SMA, dia selalu ranking 1, 2, atau 3 dari belakang. Dia tertawa, cerita terkekeh. Dia bilang, pokoknya kalau enggak 3, 2, 1. Pokoknya Ustaz dari mulai SD sampai SMA. Pokoknya begitu aja. Dari belakang tepinya Ustaz. Ketawa. Duh, pokoknya otak nih standar dah Ustaz. Tapi saya punya mimpi Ustaz. Apa? Saya harus sekolah di Jepang. Saya harus kuliah di Jepang. Saya harus sekolah di luar negeri. Di Amerika, di Singapura, di Australia, di Malaysia. Pokoknya saya harus sekolah di luar negeri, saya harus kuliah di luar negeri. Ingat, no matter how, no matter what. Nggak peduli bagaimana diri Anda, bagaimana otak Anda, bagaimana nilai Anda. Guru mengatakan, kamu gimana mau sukses ini? Nilai kok 0 terus. Emangnya ada yang berhak atas masa depan seseorang?
lalu menjadikan ia menjadi kecil gara-gara nilainya nol. Betapa banyak di dunia ini orang-orang yang tidak kemudian menikmati bangku sekolah, bahkan tidak bisa baca tulis, tapi kemudian mampu membiayai anak-anak yang menjadi dokter, betul tidak? Mampu membiayai anak-anak ke sekolah di kota-kota besar, bahkan di luar negeri. Betapa banyak kemudian orang-orang yang tidak menikmati bangku sekolah, tapi justru memiliki sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi. Banyak, jangan salah. Sahabat ini bertutur, saya terus aja ngomong kemana-mana, pokoknya saya pengen sekolah di luar negeri, saya pengen kuliah di luar negeri. Begitu aja dia ngomong sama orang-orang. Dan teman-temannya makin biasa gitu mentertawakan dia. Jangan di luar negeri loh, di sini aja sekolah lu ranking 1 atau ranking 3 dari bawah. Hingga begitu lulus SMA, sahabat ini kemudian diterima di salah satu perusahaan Jepang. Dia kembali tertawa. Dia bilang kalau ingat-ingat cerita itu lucu, Ustaz. Kisah ini dia ceritakan kepada saya di atas kereta cepat, super cepatnya Jepang, Shinkansen. Artinya dia udah cerita bukan di tanah air lagi. Dia cerita sudah di luar negeri gitu. Apa dia bilang? Ustaz, lucu. Lucu. Lucu emang. Kenapa? Saya tuh diterima sama perusahaan itu. Alhamdulillah. Sebab yang dites bukannya otak, Ustaz. Yang dites bukan kepala, Ustaz. Terus yang dites kaki, Ustaz. Kaki saya yang dites. Disuruh lari, muterin lapangan, digandulin beban. Seberat kira-kira 2 sampai berapa kilo gitu kata dia, lupa saya. Nah, karena yang dites itu adalah kaki saya. Lah saya biasa main bola, Ustaz. Emang begitu kan, Tia? Kan sekolah kita ini tidak berpihak kepada orang-orang yang punya kepintaran di bidang yang lain. Ada orang yang jago masak. Pokoknya kalau masak satu sekolah nggak ada yang kecewa. Kalau masak satu kampung nggak ada yang kecewa. Kalau masak dia nggak bakal kalah sama juara kelas sekalipun, bahkan juara kabupaten sekalipun. Tapi ujian akhir nasional tidak berpihak kepada yang jago masak. Kan nggak ada tes masak memasak. Masak memasak baru ada setelah tes berlangsung. Ya kan? Istilahnya apa namanya tuh? Namanya apa? Hah? Bukan, kalau udah tes itu loh. Kalau udah tes 1 minggu setelah tes apa namanya tuh, lupa saya. Hah? Alah udah lama gak sekolah nih kita ini. Hah? Lah iya abis UAN. Kan, lah gimana sih? Ini abis tes nih, abis tes. Abis ujian. Kan abis ujian tuh suka ada kelas meeting. Gimana sih udah lama gak sekolah ya? Sama. Nah pada saat kelas meeting lah baru keluar kan tukang-tukang masak jagoan, jago volley, betul nggak? Jago basket, apa pada keluar tuh? Jago lari, semua pada keluar. Tapi pada saat ujian, payah. Ada orang-orang yang seperti itu termasuk sahabat gitu. Diterima loh. Diterima tuh. Karena yang dites kaki. Apa dia bilang? Saya biasa main bola, Ustaz. Jadi beres kalau cuma lari 8 putaran aja enteng, yang lain pada tumbang. Saya malah masih nanya, berapa putaran lagi nih saya harus lari. Jadilah kemudian saya kerja, Ustaz, di daerah Jawa Barat, Bekasi, Cikarang atau Karawang begitu, di perusahaan Jepang. Niatnya, cita-citanya pengen ke luar negeri, terutama pengen ke Jepang, udah mendekati kenyataan. Tapi teman-temannya tetap aja bilangnya dari sisi dulu, Sir. Ya lu sih pengen ke Jepang, jadinya kerja jadi satpamnya orang Jepang gitu. Tapi dia ketawa, terus dia doa aja. Dia bilang saya nggak putus, Pak Ustadz. Saya puasa Senin Kemis, saya sholat malam, tetap aja saya sedekah. Saya percaya Allah pasti bikin saya bisa ke luar negeri. Dan cita-cita itu kesampaian. Perusahaan yang di Bekasi, Cikarang atau Karawang itu gulung tikar. Balik kampung ke Jepang. Beberapa karyawan dibawa, termasuk temen yang jagoan lari ini. Dibawa ke Jepang, sampai di Jepang dia kemana-mana, akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang terpelajar di Jepang.
Kalau nggak salah dia terakhir ketika nemui saya menjadi salah satu ketua ikatan pekerja di Jepang. Subhanallah. Boleh ranking dari belakang tapi ketua para pekerja se-Jepang. Subhanallah. Saya ketawa, iya. Jangan putus asa. Ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian Jangan Putus Asa. Ada Allah. Sekarang cerita kisah yang keempat. Di hari yang keempat. Subhanallah. Mudah-mudahan tambah semangat lagi teman-teman pemirsa dalam menjalani hidup ini. Sebab ada Allah. Katakan dengan lantang. Katakan dengan riang. Katakan dengan ceria. Katakan dengan gembira. Ada Allah. Udah dah. Insya Allah. Gitu. Suatu hari ada seorang anak muda yang mendapati dirinya akhirnya tidak bisa bayar leasing motor. Sudah berusaha ke sana kemari, enggak dapat tuh buat bayar leasing motor. Waktunya untuk menyerah. Waktunya kemudian untuk give up. Ya udah, mau diapain? Emang nggak punya duit buat bayar angsuran motor nih. Ini udah bulan yang ketiga. Udah terima dia berita bahwa sore ini akan datang tukang tarik motor, akan datang yang biasanya nagih angsuran motor yang telat-telat ke rumah dia dan kemudian akan mengambil motornya. Dan tidak akan mempedulikan berapa angsuran yang sudah dibayar berikut DP-nya. Tapi pagi itu anak muda ini mengingat bahwa buat Allah nggak ada hitungan limit. Kan manusia tuh suka ngelimitin dirinya sendiri ya. Betul nggak? Ini hari terakhir nih. Buat Allah mana ada hari terakhir. Betul nggak? Oh tinggal berapa jam lagi. Buat Allah mana ada tinggal berapa jam lagi. Dia mikir nih. Pagi, sore. Masih bisa nih berdoa. Benar pemirsa. Jangan putus asa. Ada Allah. Anak muda ini masuk kamar. Dia berdoa sepenuh hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia baca datu segala rupa zikir. Dia bilang, jangan ditarik ya Allah motor ini. Berikan saya rezeki untuk membayarnya. Kemudian masih dengan kainnya, dia keluar dari rumah dia. Kemudian dia muter pintu-pintu masuk ke kampung di mana dia tinggal. Jadi dia puterin tuh. Masuk dari gang ini, dia puterin ke gang itu. Masuk dari gang ini, puterin gang itu. Masuk dari jalan ini, puterin jalan itu. Pokoknya dia puterin. Sambil dia bawa tasbih, kemudian dia berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia berasumsi, dia berandai-andai, dia berdoa. Mudah-mudahan dengan dia berselawat kepada seluruh pintu masuk kampung, akan ada rezeki dari seluruh pintu masuk kampung. Dari mana aja rezeki itu bakal datang buat bayar dia punya motor. Sore berlalu, tetap nggak ada duit. Malam berlalu, juga tetap nggak ada duit. Tapi sore berlalu, nggak ada yang nagih. Malam berlalu, berganti pagi, nggak ada yang datang buat narik dia punya motor. Bingung dia. Apa ada hubungannya dengan saya berselawatnya? Apa ada hubungannya dengan saya berdoa? Saya puter-puterin kampung ini. Ya. Sebelum pagi berangkat ke kantor, ya dia selawat lagi. Itu hari Minggu, besoknya hari Senin. Dia selawat lagi tuh. Sebelum dia ke kantor, dia lari pagi sambil berselawat, muterin kampung gitu. Setelah selesai, dia timbang-timbang begini. Bawa motor nggak ya? Kalau bawa motor, takutnya ditarik di jalanan. Bawa motor nggak ya? Takutnya begitu udah sampai kantor malah dipermalukan. Akhirnya dia titip sama istrinya. Titip dek motor ini kalau memang ada yang narik, lihat surat-suratnya, lihat bukti bahwa dia itu memang penarik yang syah, yang resmi, kasih aja motor ini, kita nggak punya duit buat bayar. Di hari kedua, dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, harusnya kemarin kau tarik motor ini, tapi kemarin engkau berikan aku waktu sehingga motor ini masih ada di rumah. Ya Allah, kalau emang beneran aku bisa bayar,
beneran lah kasih saya duit. Kasih istri saya duit supaya saya bisa bayar saya punya utang motor ini ya Allah. Terus dia berangkat ke kantor. Nggak ada keajaiban apa-apa di kantor. Keajaiban rizki tidak ada. Keajaiban bayar utang tidak ada. Sampai pulang ke rumah, motornya masih ada di rumah. Dia nanya sama istrinya, ini nggak datang orang yang punya motor, orang yang nagih motor, orang yang mau narik motor. Kata istrinya, nggak ada. Ibu pergi kali, adik pergi kali. Terus waktu dia datang, nggak ada orang di rumah. Enggak, saya nggak kemana-mana. Paling kemana ke situ aja, ke warung depan, apa ke Cingkicot itu, apa ke Nyesolati. Begitu kata istrinya. Kok Cingkicot namanya Solati sih? Iya, mau cerita saya itu. Cerita aneh, Yusuf Mansur. Ya, waktu masih jadi raja utang. Alhamdulillah. Jangan putus asa, beneran. Beneran jangan putus asa. Nah, oh begitu. Gimana ya apa? Saya telepon aja ya orangnya gitu. Kan nggak enak nih. Udah jadwalnya disuruh narik. Coba aja kakak telepon. Akhirnya saya telepon tuh ke orangnya. Sore Den. Sore. Bagaimana Pak Jamaan? Masih saya. Ya katanya mau narik motor kemarin, ditungguin. Kok sampai hari nggak ada? Demi Allah dia bilang. Saya tuh 2 kali ke rumah ente, nggak ketemu-ketemu. Wah, saya bilang gini, jangan-jangan gara-gara gue salawatin nih nggak nyampe ke rumah. Bener loh, saya biasa narik duit angsuran ente, kok nggak ada sih? Ya udah kali Den, memang lo lagi puyeng aja kali. Aneh tuh gitu. Ya udah, kapan mau narik motor saya? Minggu depan aja deh. Minggu depan gua tarik deh. Jadi udah pasti nggak bayar nih An? Ya pasti sih belum, masih ikhtiar. Udah jatuh banget. Ya pokoknya terserah lah, pokoknya motor standby. Kalau ente mau ambil aja. Besoknya saya ke kantor lagi. Tahu nggak? Saya punya temen sih, bukan pimpinan temen, tapi udah kita anggap jadi pimpinan. Terus dia ngomong gini. Cerita nih ya, mudah-mudahan mengajarkan kita benar jangan putus asa. Sampai limitnya tetap aja kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Teman kita yang ngomong gini. An, Pak Yusuf gitu. Beli motor aja Gi. Buat gujak-gijik gitu. Jadi jangan pakai motor ente pribadi, pakai motor. Jadi motornya motor lembaga. Saya bilang, "Lah kan saya udah punya motor. Gini aja, motor kamu aja kita bayarin. Jadi hitungannya motor kami, motor lembaga, motor kita, bukan motor ente." Nah, duitnya kalau memang ente udah beli itu ya buat ente aja duitnya. Subhanallah. Akhirnya tuh saya waktu itu lebih berapa juta gitu. Alih-alih saya malah nggak punya motor, malah dapat motor. Motor tetap ada sisanya, itu dia. Jangan putus asa. Ada Allah.